Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan tugas jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Model refleksi yang saya gunakan dalam jurnal Dwi Mingguan saya ini adalah 4F, yaitu facts, peristiwa, findings, pembelajaran, feelings, perasaan, dan future, penerapan. Saya mulai dari facts, peristiwa. Sesuai jadwal pendidikan guru penggerak, modul 2.3 ini mulai kami pelajari pada tanggal 8 Juli tahun 2024 dengan melihat rentetan proses yang ada di LMS. Saya mulai dengan belajar mandiri, yaitu mulai dari diri. Pada bagian mulai dari diri ini, calon guru penggerak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi. Adapun pertanyaannya meliputi bagaimana perasaan ketika diobservasi dan diminta untuk menceritakan bagaimana pengalaman saat diobservasi dan pengalaman pasca kegiatan observasi. Kemudian juga diminta untuk menjelaskan proses supervisi akademik yang ideal sehingga dapat membantu diri saya berkembang sebagai seorang pendidik, menggambarkan bagaimana posisi saya jika saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi. Lalu mulai tanggal 10 sampai 12 Juli tahun 2024 saya kembali belajar mandiri dengan membuka bagian eksplorasi konsep. Dalam kegiatan eksplorasi konsep terdapat banyak sekali pengetahuan baru yang dipelajari. Pada tahap ini calon guru penggerak dituntut untuk bereksplorasi secara mandiri dalam memahami konsep coaching, diantaranya konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Ruang kolaborasi yang pertama. Pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 pukul 12.00 sampai 15.00 WIB, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi yang dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Franky Pangaribuan. Pada kegiatan rukul kali ini kami kembali dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok hanya 2 calon guru penggerak yang akan melakukan latihan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya dipilih berpasangan dengan Ibu Dewi Mailani. Kami digabung dalam board 2 dan melakukan rekaman ketika melaksanakan percakapan. Saya dan Ibu Dewi latihan melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Kami bergantian sebagai coach maupun coachee. Ketika sebagai coach, saya mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan sesuai permasalahan yang dialami coachee agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian ketika saya sebagai coachee, saya menjawab segala pertanyaan yang diberikan dan berusaha menemukan solusi untuk permasalahan saya sendiri. Selama 1 jam kami melakukan latihan percakapan coaching dengan mengikuti alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Namun dalam sesi latihan ini kami belum bisa dengan baik melakukan alur tirta ini dengan baik sesuai urutannya. Nah, berikut adalah dokumentasi ruang kolaborasi pertama ketika belajar bersama calon guru penggerak lain dan juga ketika saya melakukan latihan praktek coaching dengan Ibu Dewi Mailani. Ruang kolaborasi yang kedua. Lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 pukul 13.00 sampai 15.00 WIB, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi sesi 2. Pada rukul kali ini saya dan Ibu Dewi kembali melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Pada rukul sesi 2 ini, percakapan yang kami lakukan, Bapak Fasilitator berharap kami bisa melakukan praktek coaching ini lebih baik dari sesi latihan di rukul sesi yang pertama. Saya dan Ibu Dewi kembali masuk ke board 2. Lalu selama 1 jam kegiatan kami melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Percakapan yang kami lakukan di sesi 2 ini lebih lancar dan urutan percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada percakapan kali ini banyak hal yang sudah membaik kami lakukan. Rukul pada sesi 1 sangat membantu sehingga pada rukul sesi 2 ini percakapan bisa lebih baik kami lakukan. Ketika saya sebagai coach, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coachee bisa menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapinya. Berikut adalah dokumentasi ruang kolaborasi yang kedua saat praktek coaching dan juga saat kami belajar dengan calon guru penggerak yang lain. Demonstrasi kontekstual. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini, calon guru penggerak diminta untuk membuat sebuah video kegiatan praktek coaching yang dilakukan secara kolaborasi dalam kelompok. Kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Ibu Ulfa, Ibu Dewi, dan Ibu Mai.
di mana satu orang akan menjadi coach, satu orang berperan sebagai coachee, dan satu orang lagi sebagai pengawat atau observer. Pengamat memberikan pertanyaan kepada coach sebelum coach melakukan coaching kepada coachee dan juga setelah melakukan coaching. Selanjutnya, setelah kegiatan coaching selesai, pengamat memberikan tanggapan dan umpan balik kepada coach dan coachee berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Setelah putaran satu rangkaian praktek percakapan coaching selesai, maka calon guru penggerak berganti peran dan melakukan percakapan coaching putaran kedua sampai ketiga sampai semuanya berperan sebagai pengamat atau observer. Berikut adalah dokumentasi demonstrasi konseptual yang sudah saya lakukan bersama Bu Dewi dan Bu Ulfa. Kami bertiga di sini ketika saya menjadi observer, Bu Dewi sebagai coach dan Bu Ulfa sebagai coachnya. Elaborasi pemahaman. Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024 pukul 13.30 sampai 15.15 WIB, saya dan Bapak Ibu CGP hebat lainnya bergabung di Google Meet untuk mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman modul 2.3 ini. Kegiatan ini dipimpin oleh instruktur nasional Ibu Dr. Ana Lisdiana MPD. Pada kegiatan ini CGP mengelaborasi pemahamannya tentang coaching melalui proses tanya jawab dan diskusi. Sebelum mengadakan sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur, CGP menuliskan hal-hal terkait konsep coaching dalam supervisi akademik, yaitu konsep coaching dalam konteks pendidikan, prinsip dan paradigma berpikir coaching sebagai keterampilan dasar coaching, coaching dengan alur cerita dan supervisi akademik yang menggunakan paradigma berpikir coaching. Selanjutnya, kami para CGP berdiskusi bersama Ibu Instruktur mengenai konsep coaching dalam konteks pendidikan, khususnya pada ranah supervisi akademik. Pada sesi ini, CGP akan mendiskusikan hal tersebut dan bersama-sama membuat kesepakatan pemahaman mengenai coaching dalam konteks pendidikan. Nah, berikut adalah dokumentasi elaborasi pemahaman yang kami lakukan dan saya ikuti yang dipimpin atau dibimbing oleh instruktur nasional Dr. Ana. Feelings atau perasaan. Saya sangat bersyukur karena dapat mempelajari modul 2.3 ini. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya semakin memahami bagaimana teknik dalam melakukan coaching yang baik dalam kegiatan supervisi di sekolah, baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru-guru, guru dengan murid, atau dengan warga sekolah lainnya. Mulai dari awal pembelajaran materi tentang coaching dan dalam supervisi akademik ini, saya sampai pada saat kegiatan ruang kolaborasi, saya merasa mendapatkan pembelajaran yang sangat bermanfaat, khususnya dalam pengembangan pola pikir, pengolahan emosi, dan bagaimana membangun komunikasi yang baik, serta memiliki paradigma berpikir among dan keterampilan coaching dalam rangka pengembangan diri dan rekan sejawat. Dalam kegiatan coaching, coach dan coachee sama-sama mendapatkan pembelajaran yang bisa dijadikan sebagai refleksi diri dan melakukan introspeksi atas semua hal yang selama ini telah dan yang akan dilakukan, baik dalam proses pembelajaran maupun masalah dan kegiatan lainnya. Findings pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, yaitu saya menjadi paham dan semakin tercerahkan tentang bagaimana konsep coaching dan perbedaan konsep antara coach dan mentor, fasilitator, dan konselor. Salah satu teknik percakapan coaching yaitu menggunakan alur cerita, yaitu akronim dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kegiatan coaching ini sangat menarik bagi saya untuk terus melakukan pembenahan dalam membantu rekan sejawat dan khususnya membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Masalah-masalah di sekolah terkait dengan pengembangan diri dalam rangka mewujudkan murid yang memiliki kematangan diri dan menjadi pribadi yang siap dan mampu mengelola dirinya sendiri untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai masalah yang ada. Coaching dalam konteks pendidikan memiliki peran. Yang pertama, coaching sebagai salah satu proses untuk menuntun belajar murid mencapai kekuatan kodratnya. Yang ketiga, coach memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat terpancar melalui dirinya. Yang ketiga, coach memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi coachee melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dan murid. Future penerapan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pembelajaran modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik ini membuat saya bersemangat untuk terus berpacu melakukan perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan kompetensi diri. Untuk itu, saya telah merancang tindakan aksi nyata penerapan praktik coaching yang didasari oleh keinginan untuk melakukan praktik baik di lingkungan sekolah. Harapan saya dengan penerapan praktik coaching di lingkungan sekolah bersama rekan sejawat dan warga sekolah lainnya dapat mewujudkan pribadi yang mandiri dan dapat membantu murid untuk menuntut segala kekuatan kodratnya yang
ada pada dirinya. Dengan praktek coaching juga membantu murid untuk mampu hidup sebagai individu dan bagi masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah sendiri, serta menuntut murid untuk memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah. Kesimpulan, setelah memahami materi pada modul 2.3, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Coaching atau Grant tahun 1999. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video yang sudah saya paparkan mengenai jurnal dwi mingguan saya. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.